Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistika. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 210600137. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mengenai pengertian statistik, pengertian statistika, perbedaan data dan dentum, pengumpulan data yang terdiri dari median, dan modus, dan yang terakhir penyajian data tabel dalam diagram yang terdiri dari tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Pertama, pengertian statistik. Statistik adalah kumpulan data berbentuk angka atau bukan angka yang memiliki kaitan dengan masalah tertentu. Data tersebut kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk daftar, tabel, diagram, atau bentuk lainnya agar mudah dipahami. Selanjutnya, statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisis data, serta penarikan kesimpulan. Lalu, perbedaan data dan dentum. Dentum ialah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, sedangkan kumpulan dari dentum disebut data. Jadi, data adalah bentuk jamak dari dentum. Yang pertama, mean atau nilai rata-rata. Bisa dihitung dengan cara menjumlahkan keseluruhan data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Rumus mencari mean. Mean sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyaknya data, atau X sama dengan EX dibagi N. Contoh soal. Ahmad mengerjakan tugas matematika sebanyak 7 kali dan mendapat nilai sebagai berikut. Berapakah nilai rata-rata Ahmad? Diketahui jumlah data kita jumlahkan semuanya, hasilnya sama dengan 50, dan N atau banyaknya data adalah 7. Penyelesaian, kita masukkan rumusnya X sama dengan EX dibagi N. Masukkan data tadi 50 dibagi 7, hasilnya sama dengan 7,1. Dan yang kedua ada median atau nilai tengah. Cara paling mudah pertama-tama adalah mengurutkan nilai yang terkecil ke yang terbesar. Namun cara mencari nilai median pada data ganjil dan genap berbeda. Rumus mencari untuk data ganjil adalah M sama dengan XN ditambah 1 dibagi 2. Kemudian rumus untuk data genap, M sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 kemudian dibagi 2. Contoh soal 1. Median dari data tersebut adalah penyelesaian. Urutkan terlebih dahulu nilainya dari yang terkecil ke yang terbesar. Banyak data adalah 13. 13 termasuk angka ganjil, maka rumus yang digunakan yaitu M sama dengan XN ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan XN-nya 13 ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan 13 ditambah 1, 14 dibagi 2. Sama dengan X 14 dibagi 2 sama dengan 7. Soal kedua. Median dari data berikut adalah penyelesaian. Hitung dulu jumlah frekuensi adalah 30. 30 termasuk angka genap, maka rumus yang digunakan yaitu M sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan XN-nya tadi 30 per 2 ditambah X 30 per 2 ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan XN-nya 30 per 2 sama dengan 15 ditambah 15 ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan XN 15 ditambah 15 tambah 1, 16 dibagi 2. Nah, data ke-15 dan 16 itu ternyata terletak pada jumlah frekuensi 21, alias data ada di frekuensi 7, yang artinya frekuensi 7 nilainya adalah 7. Maka sama dengan 7 ditambah 7 dibagi 2. Sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7. 3 adalah modus atau nilai yang sering muncul. Cara mendapatkan nilai modus adalah melihat data atau objek yang paling sering muncul. Contoh soal. Modus dari data berikut adalah penyelesaian. Kelompokkan dulu lalu hitung jumlahnya agar lebih mudah. Buatlah dalam bentuk tabel seperti ini. Lihat di frekuensi, angka yang paling tinggi adalah 11.
Jadi, modus dari data itu adalah 106. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk tabel. Menyajikan data dalam bentuk tabel berarti data-data tersebut kita susun dalam urutan baris dan kolom. Contoh soal. Luna mengelompokkan isi tasnya sesuai jenisnya, sehingga didapatkan data sebagai berikut. Pulpen sama dengan 3, pensil sama dengan 2, penghapus sama dengan 1, rautan sama dengan 1, penggaris sama dengan 1, tip X sama dengan 1, stabilo sama dengan 1. Buatlah data tersebut dalam bentuk tabel. Jika data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, hasilnya akan seperti berikut. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama, diagram batang. Pada diagram batang, data akan digambarkan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Lalu, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Contoh soal. Misalnya, terdapat data tinggi badan siswa kelas 4 sebagai berikut. Urutkan terlebih dahulu mulai dari data yang paling kecil, kemudian buat dalam bentuk tabel seperti berikut. Setelah itu, buatlah sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berhubungan. Sumbu datar menyatakan kategori dan sumbu tegak menyatakan banyaknya data. Seperti berikut. Selanjutnya, yang kedua, diagram garis. Cara menyajikan data dalam diagram garis, kamu hanya perlu menarik garis secara berturut dari titik yang disesuaikan dengan data. Contoh soal. Masih sama seperti yang tadi. Caranya masih sama, buat terlebih dahulu dalam bentuk tabel. Kemudian kita hanya perlu menarik garis secara berturut dari titik-titik yang telah disesuaikan dengan data. Seperti ini. Yang terakhir, diagram lingkaran. Di sini data akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen, 100%, atau derajat, 360 derajat. Untuk membuat diagram lingkaran, kita harus menentukan besar persentase atau sudut setiap kategori datanya dengan menggunakan rumus berikut. Rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat, yaitu besar sudut sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Lalu rumus diagram lingkaran dalam bentuk persentase, yaitu sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Contoh soal pertama. Misalnya terdapat data siswa tinggi badan kelas 4 sebagai berikut. Penyelesaian. Masukkan ke dalam rumus menggunakan rumus derajat, yaitu yang pertama, besar sudut 135 cm sama dengan jumlah frekuensi 135 cm adalah 5 dibagi jumlah data 30 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Lakukan hal yang sama pada data lainnya. Setelah selesai, kita bisa langsung membuat lingkaran dan membaginya sesuai besarnya masing-masing. Seperti berikut ini. Contoh soal kedua, masih dengan soal yang sama, penyelesaian. Masukkan ke dalam rumus menggunakan rumus persen, yaitu besar persen tinggi 130 cm sama dengan jumlah frekuensi 135 cm adalah 5 dibagi jumlah data 30 dikali 100% sama dengan 16,7%. Lakukan hal yang sama pada data lainnya. Setelah selesai, kita bisa langsung membuat lingkaran dan membaginya sesuai besarnya masing-masing seperti berikut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.